Apa kabar semuanya? Yuk kita kembali lagi bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Bertiga di sini saya Farini Anwar. Saya Yunus Hendri. Dan saya Aditya. Wah, Farini diambil Kembali oleh lagi. Cogan nih ya. Kembali lagi Kak Farini ya. Kembali lagi ke habitat setelah asli ya. seminggu kemarin. Kemana sih Kak Farini? Ke jalan-jalan. Oh, Enggak. jalan-jalan. Jalan-jalan termasuk tugas juga sih ya. Itu ingin mengelawak nih, istilahnya penasaran juga sih ya. Yang namanya dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, Ibu Kota Nusantara. Ayo teman-teman, ada yang pernah ke sana atau pernah dengar? Pertanyaannya, Pertanyaan emang langsung. sudah boleh ke sana? Nah itu dia, banyak yang nanya gitu juga. Bahkan Farini, teman Farini tadi bilang emang ada gitu. Dan jawabannya? Dan jawabannya Farini udah ke sana, ya kan? Nah, itu Nggak, kan lu bisa ke sana nggak? Maksudnya masih udah terbuka untuk umum, jadi bagi siapapun yang mau lengak-lengok Boleh, di tapi sono mesti boleh. daftar dulu sih, mesti daftar secara online dan itu dibatasi istilahnya kalau satu hari bilangnya ya 300 orang. 300 orang saja untuk satu 300 hari. orang. Nah, kalau seandainya di ngomongin soal bagaimana sih sebenarnya IKN, Ah. apakah udah jadi nih? Tuh. Apakah sudah bisa ditinggalin nih Nah. ataukah hanya masih hutan-hutan atau tanah-tanah aja? Ah, oke. Nah, yang pasti Farini tinggal di sana selama 6 hari 5 malam. Gimana udaranya? Udaranya Sejuk. Pas hari pertama sih Farini kesananya itu panas. Dan Panas. bilangnya katanya bisa sampai 40-42 Jadi- derajat. Tapi hari keduanya untung mendingan nggak terlalu panas. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya di layar handphone Anda ini ya, ini suasana yang Ini bazarnya. Kak Farini liput ya di Iya sana betul. ya. Jadi Ini apa Farini- sih ini kalau boleh tahu? Kalau ini bazar yang sengaja nih dari UMKM dari Kalimantan Timur dan IKN ini untuk memperkenalkan kepada diaspora. Nah, Farini ikut acara ini adalah dalam rangka Kongres Indonesia Diaspora yang ke-8. Yang mana sebelum-sebelumnya kebanyakan diselenggarakannya di Jakarta. Ya. Bahkan pada tahun 2017 katanya itu sempat heboh ya karena ada Presiden Obama waktu itu ikut dalam memberikan ceramah juga dalam Wow. acara kongres ini. Dan Ini kali ini yang ikut juga sengaja banyak nih. ya? Ini Yang ikut kali ini anggotanya banyak gitu ya? 400-500an orang ya. Wah, ini Untuk ramai dari banget loh. yang luar negeri maupun yang returners. Maksudnya dulu sempat tinggal di luar negeri, belakangan sudah kembali menetap di Indonesia. Dan juga ada. Nah, kalau yang ini nih, ini adalah bangunan dari yang biasanya teman-teman pasti penasaran apa sih, yaitu Istana Garuda. Jadi di IKN itu juga sudah jadinya Istana Presiden dan Istana Garuda. Oh, jadi di Istana dalamnya Garuda. juga kayak ada podium, kita bisa foto-foto di dalamnya begitu Iya, ya. kerangka-kerangka seperti ini sih orang bilang kok besi-besi karatan sih. Logam Karatan ini tuh mahal begitu. loh. Logam ini mahal loh. Awalnya itu emang seperti ini warnanya, tapi sebenarnya warnanya nanti itu adalah warna hijau. Oh. Jadi nanti warnanya Wih, begini, hebat nanti dia sekali. perlahan bakal berubah menjadi warna hijau. Gitu loh. Ternyata luar Ya biasa. seperti Kadit lebih contohnya ngerti yang ya. ada di Bali itu juga kurang lebih sama, yang patung Ya, gede itu. Nah, betul. jadi kurang lebih bahannya itu seperti itu. Nah, dan yang di Bali sana kan udah mulai hijau ya. Iya. Nah, nanti bakal seperti itu. Dan memang sekarang tampak luarnya sudah hijau. Ayolah kan, bener kan Memang, berarti. ya, dan itu yang arsiteknya nanti juga ada cuplikan sedikit ya. Arsiteknya berbagi nih. Dia sebenarnya bukan arsitektur. Ya, oke. Dia bukan lulusan arsitektur, Oke. tapi diminta. Dia adalah seniman, Oke, tapi oke. dia tentu saja senimannya, tapi dengan seniman-seniman besar. Jadi dia ngerti nih soal tentang ya sedikit bangunan. Ya, bangunan. ya. Dan juga boleh bilang katanya ya meskipun bukan arsitek, tapi dia menggunakan segala macamnya itu lebih ke seni sih jadinya. Oke. Makanya dibangun apa namanya sekarang tuh yang kelihatan nih apa Istana Garuda itu sudah mulai hijau-hijau ya. Meskipun dia bilang itu juga ada sebagian yang agak dipercepat istilahnya. Oh gitu? Jadi dipercepat supaya lebih hijau Prosesnya. ya. Karena kan butuh waktunya Iya, lama kan. lama banget. Nah, ini di sini ya, dari Ini kalau Anda bagian lihat luar nih ya? di bagian luarnya kayak Oh. observatory deck. Nah, itu kalau itu lihat dari gedung lainnya ya. Oh, gedung lainnya. Yang di tengah. Kan di sana yang pasti ada titik nol. Titik nol. Kemudian juga Titik nol itu ada apa bangunan? bukan sih, karena itu memang titiknya Katulistiwa. titik Katulistiwa. nol. Oh, Jadi oke. ya ini dia nih, ini yang Oh, Istana ini Garuda. mulai menghijau Istana nih, Garuda ya. nih. Istana ya. Garuda yang katanya ini mukanya nih, ya bilang Oh, muka mukanya bagian Garuda. mukanya ya. Jadi luar biasa sekali ya. Dan yang pasti nih bersyukur karena pada kesempatan ini kita bisa melihat banyak ya dari Istana Presiden, kemudian bisa masuk Istana Presiden, tapi maaf karena dikatakan tidak boleh merekam video, jadi hanya beberapa foto saja yang bisa ditampilkan. Oke. Sementara tadi yang Istana Garuda itu baru bisa diliputnya itu dari Diliput. luar. Oh, Nah, untuk- bagian luarnya aja. Gedung-gedung ini Nah, Gedung-gedung ini kan apa lihat nih? sendiri kan, makanya ini masih dalam pembangunan karena tahap pertama sudah selesai, ini memasuki tahap kedua pembangunannya diperkirakan selesai tahun 2021.
26. Jadi teman-teman juga bisa lihat ya, pasti banyak bangunan-bangunan atau tanah-tanah kosong yang lagi dibangun dan mereka juga berupaya secepat mungkin nih. Jadi ini jalannya ini terbuka untuk umum, kita boleh Umum masuk. boleh, tapi ya kembali lagi mesti daftar dulu 300 online. juga. Iya, Satu karena hari masih 300 didata. orang. Oke. Karena mungkin juga karena banyak tanah kosong, takutnya nanti orang sembarangan masuk kali Ini ya. besar banget ya. Besar. Besar Jadi sekali sebenarnya ya IKN itu sendiri ya bukan hanya ya ini yang kelihatan ini ya, tapi IKN itu cakupannya luas. Termasuk Farini juga nanti akan ada yang ke Semboyan, yang mana Farini itu bisa melihat orang utan. Nah itu juga termasuk kawasan IKN. Cuma desa-desanya beda-beda. Nah jadi ini bangunan-bangunan yang sudah setengah jadi tuh, yang masih dikebut untuk pembangunannya. Sementara untuk ini adalah acara hari pertama penyambutan nih. Jadi kita penyelenggaranya berlangsung selama 6 hari 5 malam. Pada tanggal 30 Julinya pas ke sana bagian rombongan siang ini baru sebagian ya. 30 itu Juli ya. 30 Juli itu ada yang namanya dikasih kesempatan untuk ngobrol kenalan. santai Ya, ramah tamah lah. dengan ketua otorita dari IKN Pak Basuki. Pak Jadi Basuki. ini lokasinya juga di dalam IKN-nya Nah, berarti ini ya? di gedung OIKN. Jadi OIKN. otorita IKN. Oh, Otorita IKN. Oh Ika tambah Itu jadi otorita. ikan. Oh. Jadi istilahnya untuk kantor Pak Basukinya dan Oke. juga para ASN. Oke. Nah Jadi di sini ini semua pesertanya adalah diaspora. diaspora dan returners. Jadi berarti ada juga yang orang yang sudah kembali dan Yang tinggal sudah menetap di kembali. Indonesia. Oke. Tapi banyak yang dari ini dari 5 benua. Kemudian juga dari ya puluhan negara ya. Ada bahkan termasuk Qatar. Oh. Termasuk yang ada juga yang dari ya Afrika juga ada. Afrika, jauh benua sekali. Asia paling banyak sih. Oh. Dan kali ini karena ketuanya ada ini juga menteri dari wakil menteri kemarin lupa migran ya Migran apa, ya? Perlindungan warga negara. Iya. Gitu, Betul. PWNI. Aduh. Dan kemudian juga ada Christine Hakim dan juga ada Maya Romantir yang pasti ada mantan kepala kantor dagang ekonomi Indonesia atau KDEI yang sekarang sudah menjadi menteri perdagangan juga hadir. Iya. Jadi memberikan nih karena ya itu dia kan menteri perdagangan dan kebanyakan mereka mempertanyakan sebenarnya diaspora ini bisa membantu apa sih? Iya Ternyata sih. diaspora itu bisa membantu banyak karena ya istilahnya nggak perlu orang yang ada di Indonesia di luar negeri juga bisa bantu. Ya, Misalnya kontribusi bantu ya. buat para migran juga udah Ya. termasuk membantu ya. Kemudian juga mungkin membantu ekspor, membantu untuk konekin dan lain sebagainya. Jadi bukan yang namanya bantu itu bukan hanya dana aja tapi juga dari tenaga. Baik itu bantu PMI Betul. ya yang ada di negara diaspora masing-masing tempat tinggalnya, kemudian juga untuk mengkoneksi gitu loh. Mungkin kalau di Taiwan gitu antara orang Taiwan dan juga orang Indonesia. Nah, ini juga termasuk bantuan yang dimaksud ya. Oke. Betul. Ya, Dan kemarin juga Ya Yunus penasaran kan kalau kita tahu kan Taiwan kan juga banyak ini ya WNI di Taiwan. Nah, apakah tim diaspora dari Taiwan ini yang berangkat berapa banyak? yang berangkat tim diaspora Taiwan ya hanya 14 orang sih. Oh, lumayan juga sih. Ya lumayan dibandingin kalau totalnya yang dia benar-benar dari luar negeri itu 350-an. Ini kurang nggak nih 14 juta atau 14.000 seharusnya? 14 orang. 14 orang. 14. Karena terus terang ya saja. untuk menumpuk ke sana ya terus terang ya Ada. tim dari CID ini kongres ini Ya. juga bilang untuk memberitahukan mereka bahwa IKN sebenarnya udah oke kok. Mereka ragu-ragu. Selain katanya perjalanannya juga kan boleh bilang mesti ke Jakarta atau Ya. kemana dulu. Ya. Balikpapan baru ada perjalanan lagi 2 jam lebih. Ya. Oh, berarti di IKN ini belum ada bandara gitu ya? Maksudnya langsung tiba langsung di IKN gitu? Belum ada. Akan ada tapi Akan belum ada. ada. Belum ada. Makanya kan ada Bandara Nusantara. Bukannya kalau di berita-berita dulu ada yang namanya taksi terbang itu dari Kafar ini ada sempat tes gitu taksi terbang. Belum kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan. Masih Jadi dalam tidak penjajakan. itu Di dalam dikasih lihat penjajakan gitu ya. ya. Masih dalam Belum penjajakan. Belum. ini tidak dipromosikan sih, belum ada ya berarti ya. Iya, Karena kemarin sih ada uji coba. nah itu dia. Ini juga di video ini ada Ibu Dewi ya. Iya, Ini lagi jadi salah satu memimpin 14 Pelopornya nih Bukan diaspora. hanya Ibu Dewi tapi banyak sekali yang lain-lainnya ya. Oh. Bahkan ada yang dari Perancis ya, yang mana dia sudah 20-an tahun di Perancis, Wow. yang katanya dia bilang sebagai seorang perempuan katanya harus percaya diri. Dia bilang yang paling penting Iya itu percaya sih. diri karena Iya dulu katanya tiap kali kalau ikutin orang aja nggak percaya diri, akhirnya kita kebawa. Tapi Oke. kalau seandainya kita memiliki prinsip dan kita tahu apa kelebihan kita, Iya. itu akan kita yang akan membawa. Iya. Jadi dia bilang sekarang Jadi ini udah dia yang baju kesetaraan batik itu. gender ya. Nah ini dia Pak yang saya Farid ngomong Bapak ya. Budi nih. Bapak Budi sekarang sudah Oh iya, menjadi ini Pak Menteri Budi ya. Bapak Menteri Perdagangan. sekarang ya.
Menteri Perdagangan ya, yang mana di sini ini adalah satu perwakilan dari Belanda nih, yang menanyakan yang nih, baju biru ya, menanyakan bagaimana nih sebenarnya kalau seandainya untuk pengiriman barang, ekspor impor, kemudian juga bagaimana persyaratannya, atau kok kadang-kadang sepertinya dari pihak Indonesia itu malah mempersulit. Tapi sebenarnya Mbak Budi sendiri bilang itu juga untuk menjaga jangan sampai ya itu ekspor Indonesia sembarangan. Ya. Sementara ini adalah Wakil Menteri Luar Negeri ya, Muhammad Anies Mata, yang pada kesempatan ini Farid juga sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan beliau ya, yang mana dia juga katanya baru pertama kali tuh datang ke IKN. Dia bilang dan lihat wah ternyata tuh IKN tuh luar biasa. Jadi banyak orang yang berpikiran IKN tuh itu adalah istilah boleh dibilang ya. Ada bilang ini kayaknya kota yang gimana ya. Sebenarnya jadi nggak? Ini jelas pertanyaan di mana-mana sebenarnya, apakah IKN itu ada sudah jadi atau seperti apa begitu. Tapi Farid lihat sih udah boleh bilang sudah 40% ya untuk 40% untuk gedung-gedungnya ya. Ini pas malam hari ya Kak Farid ya. Nah, ini malam hari pas lagi acara Eco Fashion, karena dia di sini juga mengambil tema untuk yang berkesinambungan nih. Makanya dia mengundang yang kali ini adalah Eco Fashion yang menggunakan bahan-bahan alami. Bahkan di sini juga model-modelnya juga ada yang sengaja datang khusus dari Australia. Ya Yunus penasaran ini ya. Ini kan kalau Yunus lihat kan sepertinya kan tadi kan di Istana Garuda tuh di depan ya. Itu kan ini kan di depan ya. Ini sepertinya jauh nggak sih jaraknya? Apakah ada bus? Apakah ada shuttle bus? Apa kita harus jalan kaki? Nah itu di dia. dalam kompleks ini? Dia itu ada bus yang khusus muter-muter, dan yang pasti busnya itu gratis. Baik itu buat CASN ya, calon aparatur sipil negara. Iya betul. Dan kemudian itu juga busnya itu sekitar 10-20 menit. Dia ada rutenya, ada 1E, 2E, kemudian juga ada beberapa yang bisa ngajak muter di daerah yang sudah ada bangunannya. Dan bahkan sudah ada rumah otonom. sakit. Kemarin kan digadang-gadang nanti bus di sana semua juga pakai otonom. Untuk saat ini belum lah kali ya. Belum. Masih manual ya. Jadi ya itu dia, makanya boleh bilang fasilitasnya lumayan oke ya. Dan Farid tinggalnya dikasih mencoba nih, bukan dikasih tinggal untuk adalah rusun dari ASN. Terus dibilang ngomong rusun itu, tapi sebenarnya sih apartemen sih. Satu unit itu 3 kamar, 1 kamar double, 2 kamar single dengan 2 kamar mandi, dan dapurnya ada TV segala macam lengkap. Jadi Farid nggak pengen pulang. Tinggal bawa koper doang ya. Jangan salah, bukan bawa koper doang, bawa handuk, sabun, kemudian bawa hair dryer. Nah ini dia pada kesempatan itu setelah mengikuti kongres, Farid ini sempet nih diajak untuk ke Semboyan, yang mana juga ada berkaitan nih dengan IKN ya, karena ini juga merupakan pelestarian dari hewan-hewan yang kalau tidak dijaga mungkin sudah punah. Yang ini kita lihat ini apa ini? Ini adalah beruang madu. Beruang madu saat itu sengaja dikasih kelapa utuh supaya bisa mereka kasih perlihatkan ke kita nih bagaimana mereka makan, bagaimana cakar, dan itu kita di balik pagar ya, karena ini boleh bilang termasuk binatang ya buas juga, bisa menyerang ya. Dan kalau Farini lihat dia bagaimana mencabik-cabik kelapa itu, ngebayangin kalau seandainya Farini masuk ke sana dicabik-cabik gimana. Nah ini listriknya itu katanya cuma 9 watt doang, jadi cuma ada geret gitu doang sih buat nakutin. Tapi ya nggak sampai mematikan. Tapi nggak, Farini nggak coba ya. Jadi ini memang kawasannya itu di dalam IKN-nya itu ada juga seperti pelestarian alam. Ini orang hutan. Jadi Semboyan, dia foundation ya. Nah ini orang utannya ya. Jadi orang utan ini juga bukan orang utan, ini rehabilitasi ya. Jadi orang-orang utan atau penghuni di sini itu adalah hewan-hewan yang dilestarikan, tetapi yang sudah tidak mungkin dikembalikan ke alam liar. Kenapa? Karena di sini nih ada diceritain juga ya. Ada yang beberapa katanya lagi pas ini induknya tuh ditembak mati oleh manusia, oleh orang. Akhirnya anak itu trauma. Udah gitu ada juga yang matanya ketembak, kemudian ada yang tangannya buntung, kemudian ada juga katanya ada tuh sempat satu yang namanya Rainbow, yang mana Rainbow itu namanya juga Rainbow, bukan Rainbow, ya itu juga karena bekas jadi istilah pemain sirkus yang akhirnya trauma atau enggak sudah tidak bisa lagi. Oke teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTISI di radio kita akhiri dulu sampai di sini, dan jangan lupa untuk terus melihat ya bagaimana serunya nih di IKN dan juga sekitarnya.